Halo semua dan selamat datang di podcast Penyelamat Jiwa. Hari ini saya akan berbagi cerita orisinal. Saat telepon berdering, saya sedang di dapur membuat semur. Itu resep keluarga lama nenek saya. Daging sapi panggang lambat dengan sayuran akar. Sudah mendidih dengan api kecil selama 2 jam. Dan aroma gurih yang kaya memenuhi seluruh apartemen. Saya mengecilkan api, mengusap tangan saya dengan handuk, dan mengangkat telepon. Itu nomor tidak dikenal. Halo, apakah ini istri David Suwandi? Itu suara seorang pria. Suara di latar belakang sangat kacau. Orang-orang saling berteriak. Perut saya terasa melilit. Ya, saya istrinya. Ada apa? Saya seorang dokter UGD di Rumah Sakit Umum Jakarta Pusat. Suami Anda mengalami kecelakaan mobil parah. Dia dalam kondisi kritis dan kami sedang melakukan resusitasi padanya sekarang. Anda harus segera datang ke sini. Telepon hampir terlepas dari jari-jari saya. Otak saya hanya berdengung, benar-benar kosong. Halo, Bu. Apakah Anda di sana? Suara itu berderak melalui speaker. Situasi kritis, kami membutuhkan persetujuan keluarga untuk operasi darurat. Cepat, saya akan segera ke sana. Saya menutup telepon. Kaki saya terasa lemas. Saya harus berpegangan pada tepi meja dapur hanya untuk tetap berdiri. David, suami saya, saat dia berangkat kerja pagi ini, dia bilang dia ada rapat perusahaan sepanjang hari. Dia mencium saya, bilang dia akan pulang untuk makan malam. Itu baru beberapa jam yang lalu. Bagaimana dia bisa mengalami kecelakaan yang mengerikan? Saya bahkan tidak berpikir untuk berganti pakaian. Saya meraih tas saya dan berlari keluar pintu, masih mengenakan sandal rumah saya. Mereka berdecak keras di lantai koridor. Saya tidak tahan menunggu lift, jadi saya membanting pintu tangga dan berlari menuruni 6 lantai. Jantung saya praktis melompat keluar dari tenggorokan saya di belakang mobil online dalam perjalanan ke rumah sakit. Tangan saya tidak berhenti gemetar. Pikiran saya kacau balau. Saya tidak bisa fokus pada satupun pikiran rasional. Pengemudi memperhatikan betapa pucatnya saya di kaca spion. Hei, Bu, baik-baik saja? Saya hanya menggelengkan kepala, tidak bisa berbicara. Orang-orang di mobil di luar jendela menjadi coretan warna yang kabur. Saya hanya ingin sampai ke rumah sakit. Saya hanya perlu melihat David. Ketika kami tiba di pintu masuk UGD, saya melemparkan uang 100.000 kepada pengemudi dan berlari. Saya bahkan tidak meminta kembalian. Ruang gawat darurat penuh sesak dan sangat bising. Saya menarik perawat pertama yang saya lihat mengenakan seragam rumah sakit. David Suwandi. Di mana David Suwandi, korban kecelakaan mobil itu? Perawat itu terkejut dengan teriakan panik saya. Dia menunjuk ke koridor panjang. Ruang resusitasi, lurus terus, belok kiri. Saya berlari secepat mungkin. Salah satu sandal saya terlepas, tetapi saya bahkan tidak berhenti untuk mengambilnya. Lampu merah di atas ruang resusitasi menyala terang. Pintu ganda yang berat tertutup rapat. Saya menempelkan wajah saya ke jendela kecil, mencoba melihat ke dalam, tetapi tirai tertutup. Hanya sedikit cahaya lampu neon yang terang yang tembus. David. David. Saya menggedor pintu, air mata mengalir di wajah saya. Apakah Anda keluarga untuk David Suwandi? Seorang perawat wanita muda berjalan mendekat, memegang papan klip. Ya, itu saya. Saya maju dan meraih lengannya. Bagaimana suami saya? Di mana dia? Apakah ini buruk? Perawat itu menatap saya, ekspresinya anehnya tegang. Tolong ikut saya. Kita perlu mengurus administrasinya terlebih dahulu. Saya mengikutinya menuju meja perawat. Kaki saya masih gemetar, setiap langkah adalah perjuangan. Saat kami berbelok di sudut yang sepi, sebuah tangan tiba-tiba keluar dari bayangan dan dengan kasar menarik saya ke dalam ruangan kecil dan gelap. Saya sangat ketakutan. Saya membuka mulut untuk berteriak, tetapi tangan bersarung tangan membungkam mulut saya dengan erat. SST, jangan bersuara. Suara wanita yang berbisik panik terdengar di telinga saya. Mata saya terbelalak dalam cahaya redup. Dan akhirnya saya melihat orang yang memegang saya. Itu seorang perawat muda berusia awal 20, mengenakan seragam biru muda.
Dia memiliki wajah bulat dan mata besar yang saat ini dipenuhi ketakutan dan urgensi yang mutlak. Dia perlahan-lahan melepaskan tangannya dari mulut saya. Tapi sebelum saya bisa mengatur napas, dia mencengkeram bahu saya erat-erat dan mendekat. Kata-katanya keluar dengan cepat dan pelan. Dengar, sembunyikan. Anda harus percaya pada saya. Ini jebakan. Saya membeku. Jebakan? Jebakan apa? Apa yang Anda bicarakan? Otak saya tidak bisa memproses ini. Suami saya sekarat di sana. Saya harus menandatangani surat-suratnya. Perawat muda itu menatap tajam ke mata saya, mengucapkan setiap kata dengan jelas. Suami Anda tidak mengalami kecelakaan mobil. Dia baik-baik saja. Tidak ada goresan padanya. Saya mendengarnya dengan telinga saya sendiri. Saya merasa seperti seember air es telah ditumpahkan ke kepala saya. Dinginnya menjalar dari kulit kepala saya sampai ke kaki telanjang saya. Itu tidak mungkin. Saya menggelengkan kepala dengan liar. Dokter baru saja menelepon saya. Itu bukan dokter di telepon. Perawat muda itu menghentakkan kakinya dengan frustrasi yang tenang. Dengar, kita tidak punya waktu, sembunyikan dulu. Percayalah, saya mencoba menyelamatkan hidup Anda. Dia meraih lengan saya dan menyeret saya ke bagian belakang ruangan. Itu adalah lemari persediaan medis yang ditumpuk dengan kotak kardus dan tiang infus. Di sudut ada lemari persediaan logam tinggi, cukup besar untuk menampung seseorang. Saya tidak akan bergerak. Saya menanamkan kaki saya dan menatapnya. Bagaimana Anda tahu ini? Dia menggigit bibirnya, ragu sesaat. Saya berada di ruang istirahat sebelumnya. Saya tidak sengaja mendengar seorang pria di teleponnya berbicara dengan pria lain. Katanya, pancing saja dia ke sini. Lalu kita lanjutkan dengan rencana itu. Dan kemudian dia menyebutkan nama Anda, Sarah. Jantung saya terasa seperti diremas dalam alat pres. Saya tidak bisa bernapas. Siapa pria itu? Dia menggelengkan kepala. Saya tidak mengenalnya. Dia mengenakan pakaian biasa, bukan staf rumah sakit. Tapi setelah dia menutup telepon, saya melihat dia berjalan ke ruang resusitasi dan berbicara dengan sekelompok pria. Sebelum dia selesai, suara langkah kaki berat bergema di koridor luar, disertai suara-suara teredam. Di mana dia? Saya kira Anda bilang dia sudah tiba. Saya baru saja melihatnya di dekat pintu UGD. Wajah perawat muda itu pucat pasi. Dia dengan paksa mendorong saya ke lemari logam. Masuk, sembunyi, tolong. Saya tidak tahu dari mana saya mendapatkan kekuatan itu. Mungkin itu naluri bertahan hidup yang primal. Atau mungkin ketulusan murni di mata perawat muda itu menembus kepanikan saya. Saya merapatkan diri ke dalam lemari sempit dan gelap itu. Dia menutup pintu dan dengan cepat mendorong dua kotak kardus berat di depannya untuk menghalangi pandangan. Gelap gulita, panas menyesakkan, dan berbau alkohol steril dan debu. Saya meringkuk menjadi bola. Tidak berani bergerak sedikit pun. Saya bahkan tidak berani bernapas terlalu keras. Di luar, saya mendengar perawat keluar dari lemari dan dengan santai menyapa para pria. Hei, bisakah saya membantu Anda menemukan seseorang? Ya, kami mencari seorang wanita, usia pertengahan 30-an, mengenakan celana training dan satu sandal. Apakah Anda melihatnya? Oh, dia? Ya. Dia berlari menuju departemen penagihan dekat lobi utama. Baiklah, terima kasih. Langkah kaki berat itu memudar. Saya menghela napas yang tidak saya sadari sedang saya tahan dan menyadari pakaian saya benar-benar basah oleh keringat dingin. Beberapa menit kemudian, pintu lemari berderit terbuka sedikit, wajah perawat muncul. Keluar. Untuk sementara aman, saya merangkak keluar. Kaki saya terasa sangat lemas. Saya hampir ambruk. Dia menangkap saya dan memberikan sebotol air kecil. Saya menelan dua tegukan yang gemetar dan bertanya. Gigi saya bergemeletuk. Ada apa? Mengapa Anda membantu saya? Dia menatap saya lurus. Bu, saya tidak mengenal Anda. Tetapi nada suara mereka saat mereka berbicara, itu benar-benar jahat. Mereka menyebutkan asuransi jiwa dan aset. Saya tahu kapan ada sesuatu yang tidak beres. Anda dalam bahaya ekstrem. Asuransi, aset. Saya menggumamkan kata-kata itu.
Pikiran saya berputar-putar dalam pusaran kebingungan. Dan dia merendahkan suaranya lebih jauh. Mereka menyebutkan batas waktu 10 menit. Mereka berkata bahwa dia kembali ke sini dalam 10 menit. Melihat adalah percaya, 10 menit untuk melihat apa yang saya tidak tahu. Tapi saya tahu saya tidak bisa begitu saja keluar melalui pintu depan. Sekarang, apakah perawat ini mengatakan yang sebenarnya atau tidak? Saya harus melihat sendiri apa yang sebenarnya terjadi. Kemana ya saya bisa pergi? Tanya saya. Dia berpikir sejenak. Ada ruang observasi di sisi barat lantai ini. Menghadap koridor UGD, saya akan mengantar Anda ke sana. Dia mengintip keluar pintu, memeriksa ke kedua arah, dan mengisyaratkan saya untuk mengikuti. Kami menyusuri dinding, bergerak seperti hantu. Untungnya, itu adalah UGD Jakarta yang sibuk. Orang-orang bergegas kemana-mana dan tidak ada yang memperhatikan kami. Di ruang observasi, beberapa pasien terhubung ke infus dengan keluarga mereka duduk di dekatnya. Perawat membawa saya ke sudut gelap di dekat jendela kaca besar. Dia menunjuk, lihat ke sana. Itu koridor di luar ruang resusitasi. Jika terjadi sesuatu, Anda akan melihatnya dari sini. Saya melihat melalui tirai. Lampu merah di atas ruang masih menyala. Dokter dan perawat bergegas lewat, dan beberapa pria berpakaian biasa berkeliaran di samping. Apakah itu orang-orang itu? Saya mulai bertanya. Perawat meletakkan tangan di lengan saya. Seseorang datang. Saya harus kembali ke shift saya. Harap berhati-hati. Dengan itu, dia menyelinap keluar ruangan. Saya berdiri sendiri di dekat jendela. Mata saya terpaku pada koridor. Waktu merangkak. Setiap detik terasa seperti keabadian. Saya melihat jarum detik pada jam tangan saya berdetik. 5 menit, 6 menit, 7 menit. Pada tanda 8 menit, ada gerakan. Lampu merah padam. Pintu ganda yang berat terbuka dan tim staf medis mengeluarkan brankar. Ada tubuh di atasnya, tertutup seluruhnya oleh kain putih. Dari kepala sampai kaki, sebuah mayat. Saya menutup mulut dengan kedua tangan. Gelombang air mata baru membanjiri mata saya. Tapi kemudian hal paling mengerikan yang menghancurkan kenyataan terjadi. Mayat di brankar tiba-tiba duduk tegak. Dia menarik kain putih dari kepalanya, memperlihatkan wajahnya, dan mulai tertawa serta mengobrol dengan orang-orang yang berjalan di sampingnya. Wajah itu, saya telah melihat wajah itu setiap hari selama 5 tahun. Saya akan mengenalinya dalam kegelapan pekat. Itu David. Suami saya. Dia benar-benar tidak terluka. Tidak ada goresan, tidak ada setetes darah pun. Dia mengenakan kemeja biru berkancing yang sama yang dia pakai pagi ini. Rambutnya tertata sempurna. Dia tersenyum lebar, menepuk bahu salah satu pria berpakaian biasa, terlihat sangat sombong. Saya berdiri di sana seolah disambar petir. Seluruh tubuh saya terkunci dalam keadaan lumpuh. Otak saya pada dasarnya korslet. Dia baik-baik saja. Tidak ada kecelakaan mobil. Lalu apa panggilan telepon itu? Siapa dokter itu? Mengapa mereka memancing saya ke sini? Saya menatap tanpa berkedip saat dia berjabat tangan dengan para pria, mengeluarkan sebungkus Marlboro dari sakunya, dan menawarkannya. Dan kemudian saya melihatnya. Seorang wanita muda dengan gaun musim panas berwarna merah muda pucat berjalan dari ujung koridor yang lain. Dia berjalan lurus ke arah David dan melingkarkan lengannya dengan mesra di pinggangnya. Itu adik saya, Tiffany. Darah daging saya sendiri. Saya membatu, saya benar-benar lupa cara bernapas. Tiffany berpegangan pada David, memiringkan kepalanya ke belakang untuk menatapnya, senyum manis yang memualkan dan penuh kasih sayang di wajahnya. David menunduk dan membisikkan sesuatu di telinganya. Dia dengan main-main menampar dada David dan terkekeh, menempelkan tubuhnya ke tubuh David. Bukan begitu cara seorang ipar perempuan bertindak. Begitulah cara seorang wanita bertindak dengan kekasihnya. Bintik-bintik hitam menari di pandangan saya. Ruangan berputar, saya mencengkeram ambang jendela begitu erat sampai kuku saya menancap ke kayu yang dicat, mati-matian berusaha agar tidak pingsan. Kapan ini terjadi? Bagaimana ini bisa terjadi? Bu, Anda baik-baik saja?
Suara pelan dan simpatik datang dari belakang saya. Saya menoleh dengan cepat. Itu perawat muda lagi. Dia telah menyelinap masuk kembali dan berdiri di belakang saya. Matanya penuh iba. "Siapa wanita itu?" tanyanya pelan. Saya membuka mulut, tetapi suara saya terdengar seperti digaruk di kerikil. "Adik saya." Perawat itu terkesiap. Di koridor, David dan Tiffany mulai berjalan ke arah kami. Saya cepat-cepat bersembunyi di balik tirai jendela yang tebal, mengintip melalui celah kecil. Mereka berhenti tepat di tengah koridor. David memeriksa teleponnya dan mengerutkan kening. "Di mana dia?" Suaranya terdengar samar melalui kaca. "Mereka bilang dia ada di pintu depan." Tiffany memutar matanya. "Apakah dia kabur?" "Panggilan dokter palsu Anda cukup dramatis. Bagaimana jika dia tidak percaya?" David menggelengkan kepala, mengenalnya. Begitu dia mendengar saya sekarat, dia akan berlari ke sini lebih cepat dari kelinci. Sudah 10 menit. Dia seharusnya menangisi Brancar sekarang. "Nah, saya tidak melihatnya." Tiffany melihat sekeliling. "Saya akan memeriksa meja UGD." Dia melangkah pergi. David tetap di tempatnya, menyalakan rokok di koridor. Saya menatap punggungnya. Pria yang telah berbagi ranjang dengan saya selama 5 tahun tiba-tiba terasa seperti monster alien yang menakutkan. Saya ingat malam kami bertemu di pesta barbeque seorang teman. Dia sangat sopan, sangat menawan. Dia mengatakan bahwa saya membuat jantungnya berdebar. Saya ingat hari dia melamar dengan berlutut di Taman Monas. Matanya bersinar dengan ketulusan, berjanji untuk melindungi saya selamanya. Saya ingat bagaimana dia merawat ibu saya ketika ibu saya di rumah sakit karena masalah jantung tahun lalu, membawakan sup, membantunya berjalan. Ibu saya berkata, "Sarah, kamu menikahi seorang malaikat." Saya akhirnya bisa tenang. 5 tahun. 5 tahun. Dan saya tidak pernah melihat ular yang melingkar di ranjang saya sendiri. Dan adik saya, adik kecil yang telah saya lindungi sepanjang hidup saya. Tiffany 3 tahun lebih muda. Dia selalu rapuh, dimanjakan oleh orang tua kami, dan saya selalu mengalah padanya. Saya mengantarnya ke kampus. Saya membantunya mendapatkan pekerjaan pertamanya. Saya memeluknya ketika pacarnya mencampakkannya. Setelah saya menikah, dia terus-menerus mengunjungi kondominium kami, mengatakan dia merindukan saya, mengatakan dia suka masakan David. Saya sangat bodoh karena bahagia berpikir kami memiliki ikatan persaudaraan yang begitu erat. Sekarang melihat ke belakang, setiap kali dia datang, dia berdandan rapi, sangat wangi, terus-menerus mengelilingi David. Saya benar-benar bodoh. Tiffany kembali dari meja UGD dengan wajah kesal. Tidak ada yang melihatnya, katanya kepada David. Perawat di meja depan mengatakan dia datang dengan panik, tetapi kemudian menghilang begitu saja. Menghilang? David mengerutkan kening. Kemana dia bisa pergi? Tiffany menggigit bibirnya, matanya melirik ke sekeliling. Apa menurutmu dia mengetahuinya? Tidak mungkin, David mencemooh. Dia tidak punya otak untuk mengetahui ini. Aku sudah menguasainya selama 5 tahun, Tiffany mencemooh. Lalu bagaimana sekarang? Apakah kita melanjutkan rencananya? Tentu saja. David menjatuhkan rokoknya dan menginjaknya dengan sepatu kulit mahalnya. Jika dia tidak muncul hari ini, dia akan muncul besok. Dia bisa lari, tetapi dia tidak bisa bersembunyi selamanya. Ibunya masih di rumah, bukan? Saya tahu pasti Sarah tidak akan meninggalkan wanita tua itu. Tiffany tersenyum. Itu adalah senyum yang indah, tetapi bagi saya itu terlihat lebih beracun daripada ular berbisa. Benar, kata Tiffany. Selain itu, wanita tua itu tidak akan hidup lama pula dengan jantungnya yang buruk. Begitu dia meninggal, kita jual rumahnya, cairkan asuransi jiwanya, dan kita pergi. Wanita tua, dia berbicara tentang ibu kami. Ibu kami sendiri. Saya hampir dengan kasar mendorong pintu terbuka untuk merobek tenggorokannya. Saya menancapkan kuku saya ke telapak tangan saya begitu keras sampai berdarah, menggunakan rasa sakit fisik untuk menahan amarah saya. David melingkarkan lengannya di pinggang Tiffany dan mencium pipinya dalam-dalam. Baiklah, jangan bicara di sini.
Mari kita kembali dan menyusun strategi. Dia tidak bisa melarikan diri dari kita. Mereka berjalan pergi, mengobrol dan tertawa, menghilang di tikungan. Saya gemetar hebat. Gigi saya bergemeletuk seperti hipotermia. Perawat muda itu memegang lengan saya, berulang kali bertanya, Bu, Anda baik-baik saja? Baik-baik saja. Bagaimana saya bisa baik-baik saja? Suami saya dan adik saya telah menghabiskan 5 tahun mempermainkan saya. Mereka telah mengatur jebakan teatrikal yang rumit ini untuk memancing saya ke rumah sakit. Untuk apa? Perawat itu sudah mengatakannya. Asuransi aset. Tiffany baru saja mengkonfirmasinya. Jual rumahnya. Cairkan asuransi jiwa. Mereka menginginkan uang saya, rumah ibu saya, dan mungkin nyawa saya. Jika saya masuk ke ruang resusitasi itu, mereka pasti akan memastikan saya tidak pernah keluar. Saya menarik napas panjang dan berombak, memaksa pikiran panik saya untuk stabil. Jangan panik, Sarah. Jika kamu panik sekarang, kamu mati. Saya berbalik dan menatap orang asing yang baru saja menyelamatkan hidup saya. Saya membungkuk dalam-dalam kepadanya. Terima kasih, kata saya serak, tenggorokan saya sakit. Terima kasih banyak, Anda menyelamatkan hidup saya. Perawat itu dengan cepat membantu saya berdiri tegak. Tidak, tolong jangan. Saya hanya kebetulan mendengar mereka. Saya tidak bisa membiarkan mereka membunuh Anda. Apa yang akan Anda lakukan sekarang? Pergi ke polisi, dan memberitahu mereka apa? Saya menggelengkan kepala dengan pahit. Saya tidak punya bukti, hanya percakapan yang tidak sengaja saya dengar. Apakah polisi Jakarta akan percaya seorang ibu rumah tangga histeris daripada seorang suami yang tampak normal? Lalu apa yang akan Anda lakukan? Saya perlu mencari tahu persis apa rencana utama mereka, kata saya dengan dingin. Saya perlu seluruh kebenarannya. Perawat itu menatap saya, ragu sejenak, lalu mengeluarkan pena dari sakunya, mencoretkan angka di sepotong plester medis, dan menekannya ke tangan saya. Ini nomor ponsel saya. Jika Anda membutuhkan saksi, telepon saya. Anda orang baik. Saya tidak ingin melihat Anda dihancurkan oleh monster-monster itu. Saya mencengkeram plester itu. Gelombang kehangatan tiba-tiba menyentuh dada saya. Masih ada orang baik di dunia ini. Saya berterima kasih padanya lagi dan menyelinap keluar dari rumah sakit melalui pintu samping. Saat saya melangkah ke udara malam Jakarta yang sejuk, saya melihat kembali ke kompleks rumah sakit besar yang menyala. Hanya satu pikiran yang membakar di benak saya. David, Tiffany, tunggu saja. Saya bukan orang bodoh. Saya hanya terlalu mempercayai kalian. Sekarang giliran saya untuk bermain game. Saya tidak ingat bagaimana saya berjalan pergi dari rumah sakit. Saat saya kembali sadar, saya sudah duduk di bangku kayu dingin di taman lingkungan kecil di dekatnya. Gelap gulita. Lampu jalan yang kuning membuat bayangan saya membentang panjang dan terdistorsi di trotoar. Ini bulan Juni, tetapi saya menggigil seolah-olah terkunci di dalam pendingin daging. Telepon saya bergetar tanpa henti jauh di dalam tas saya. Saya mengeluarkannya. Layar berkedip, sayang. Nama panggilan itu, yang saya senyumi selama 5 tahun, sekarang terasa seperti pisau menyeret di kornea saya. Saya tidak menjawab. Berdering 8 kali, berhenti, dan segera mulai lagi. Kali ini Tiffany, saya mengabaikannya. Lalu datanglah rentetan pesan singkat. Tiffany, Sarah, di mana kamu? Tiffany, David bilang teleponmu langsung ke voicemail. Kami panik. Tiffany, tolong balas pesan kami. Kamu baik-baik saja? Haruskah aku menelepon polisi? Saya membaca setiap kata. Kesempurnaan akting mereka yang menakutkan membuat saya merinding. Kakak yang begitu peduli, suami yang begitu khawatir jika saya tidak melihat mereka saling berpelukan dengan mata kepala sendiri. Saya akan mempertaruhkan nyawa saya atas ketulusan mereka. Saya mematikan telepon dan menyelipkannya ke dasar tas saya. Saya duduk di sana mungkin 10 menit, mungkin 1 jam. Orang-orang lewat, pasangan tua berjalan-jalan dengan anjing golden retriever mereka, orang tua muda mendorong kereta bayi, remaja bergandengan tangan. Semua orang begitu indah, sangat normal.
Kenormalan mereka membuat saya merasa seperti alien yang baru saja jatuh ke bumi. Saya ingat 5 tahun yang lalu, David dan saya berjalan bergandengan tangan melalui taman seperti ini. Dia bilang dia ingin membawa saya melihat dunia untuk memberi saya kehidupan terbaik yang bisa dibayangkan. 5 tahun kemudian, dia memegang tangan adik saya, merencanakan bagaimana membantai saya demi pembayaran. Ironi itu mencekik. Saya berdiri, tetapi kaki saya mati rasa. Saya tersandung, menahan diri di sandaran bangku, menarik napas dalam-dalam, dan mulai berjalan. Saya harus pulang ke kondominium mewah yang indah yang telah saya dekorasi dengan susah payah. Rumah tempat saya membersihkan lantai kayu keras dengan tangan dan lutut, di mana potret pernikahan kami tergantung di atas perapian. Di mana oven Belanda yang saya beli untuk ulang tahun pernikahan pertama kami duduk di atas kompor. Apakah itu masih rumah saya? Saya tidak berani naik ke atas. Sebaliknya, saya berjalan ke toko 24 jam, 7 hari seminggu yang langsung di seberang gedung apartemen kami. Saya membeli kopi hitam besar dan duduk di konter jendela. Melalui kaca yang diterangi lampu neon, saya menatap ke lantai 6, jendela ketiga dari kiri, apartemen saya. Lampu menyala, memancarkan cahaya kuning yang hangat dan mengundang. Sekitar pukul 21.30, saya melihat 2 sosok berjalan ke lobi gedung. Seorang pria dan seorang wanita, David dan Tiffany. Mereka berdesakan rapat. Lengan Tiffany melingkar di lengan David, kepalanya bersandar malas di bahunya. Saya meremas cangkir kopi karton begitu keras sehingga cairan panas memercik ke buku jari saya, membakar kulit saya merah. Saya hampir tidak merasakannya. Mereka naik lift. Beberapa menit kemudian, lampu di ruang tamu kami mati. Sebuah lampu menyala di ruangan lain, kamar tamu. Kamar yang selalu Tiffany tempati saat dia berkunjung. Tidak, tunggu. Saya menatap lebih keras, memetakan jendela-jendela. Kamar tamu berada di sebelah kamar tidur utama. Lampu yang baru saja menyala. Itu kamar tidur utama. Kamar tidur saya, ranjang saya, gelombang mual murni dan tidak tercampur menghantam saya. Perut saya memberontak dengan hebat. Saya menampar tangan saya ke mulut, berlari ke kamar mandi 7-Eleven, dan muntah ke toilet. Saya tidak makan apapun sejak makan siang, jadi saya hanya memuntahkan asam lambung yang pahit, air mata, dan ingus mengalir di wajah saya. Ketika perut saya akhirnya kosong, saya bersandar pada wastafel kotor dan melihat ke cermin. Rambut saya berantakan, wajah saya pucat pasi, mata saya merah dan bengkak, bibir saya pucat dan pecah-pecah. Apakah ini saya? Apakah ini Sarah yang semua orang iri karena menikah dengan pria yang begitu sukses dan setia? Saya menyalakan keran dan menyiramkan air dingin ke wajah saya. Kejutan itu menghilangkan kabut di otak saya. Anda tidak boleh menyerah, Sarah. Jika Anda menyerah sekarang, mereka menang. Saya mengeringkan wajah saya dengan handuk kertas kasar dan berjalan keluar lagi. Anak muda yang bekerja di kasir menatap saya dengan mata terbelalak. Hei, Bu, perlu saya telepon darurat atau mobil online atau semacamnya? Saya memaksakan senyum lemah. Tidak, terima kasih, saya baik-baik saja. Saya mengambil sebotol air, membayar, dan kembali ke bangku saya di dekat jendela, mata saya terpaku pada lantai 6. Pikiran saya mulai menyusun potongan-potongan teka-teki. Untuk apa jebakan rumah sakit itu? Perawat itu bilang asuransi dan aset. Tiffany bilang, jual rumahnya. Ini membentuk gambaran yang mengerikan dan jelas. Mereka menginginkan uang saya, rumah ibu saya, dan hidup saya. Saya mencengkeram botol air plastik sampai berkerut keras di tangan saya. Tepat saat itu, bel di atas pintu 7-Eleven berbunyi. Seorang pria masuk. Dia tidak menjelajahi lorong-lorong. Dia berjalan lurus ke arah saya dan menarik bangku di sebelah saya. Setiap otot di tubuh saya menegang. Saya memutar kepala dengan cepat. Itu seorang pria paruh baya, mungkin pertengahan 50 kopatan. Dia mengenakan jaket yang usang, rambutnya beruban, wajahnya kuyu dan dipenuhi garis-garis kelelahan yang dalam. Dia menatap saya dengan ekspresi yang sangat kompleks. Sarah, katanya pelan, saya tidak mengenalnya. Saya mundur. Jangan panik.
Dia mengangkat tangannya perlahan. Nama saya Robert Subagio. Kebanyakan orang memanggil saya Bob. Anda tidak mengenal saya, tetapi saya mengenal Anda. Atau lebih tepatnya, saya mengenal suami sosiopat Anda, David. Saya menatapnya, jantung saya berdebar keras di dada. Bagaimana Anda tahu itu? Santai, katanya, mengisyaratkan saya untuk tetap duduk. Saya bukan orang jahat di sini. Saya di sini untuk membantu Anda. Membantu saya? Mengapa Anda membantu saya? Bob Subagio menghela napas panjang. Dia merogoh saku bagian dalam jaketnya, mengeluarkan foto usang dan menyelipkannya di atas meja. Itu adalah foto dia terlihat jauh lebih muda dan lebih bahagia dengan seorang wanita cantik dengan senyum lembut. Itu istri saya. Bob menunjuk wanita itu. Namanya Susan, 5 tahun yang lalu. Dia terbunuh. Saya tidak mengerti mengapa dia menceritakan ini kepada saya. Apakah Anda tahu bagaimana dia meninggal? Suara Bob sangat tenang, tetapi matanya membara dengan kesedihan yang tertahan dan menyakitkan. Tabrak lari. Sebuah truk curian menerobos lampu merah dan menabrak sedan miliknya. Pengemudi melarikan diri. Polisi tidak pernah menemukannya. Firasat buruk mulai terbentuk di perut saya. Saya sedang di luar kota dalam perjalanan bisnis. Saat saya mendapat telepon dan terbang kembali, dia sudah di kamar mayat. Bob menatap keluar jendela. Polisi mencatatnya sebagai kecelakaan tragis. Mengemudi kendaraan curian untuk kesenangan. Saya tidak percaya itu. Saya menghabiskan 2 tahun menggali, membayar penyelidik swasta, menyuap informan. Dia mengalihkan pandangan intensnya kembali kepada saya. Saya menemukan siapa pelakunya. Pria yang mengatur pembunuhan istri saya adalah David Suwandi. Otak saya korslet lagi. Apa? Dia tidak mengendarai truk itu. Dia membayar seorang pecandu untuk melakukannya. Bob menjelaskan, Susan adalah akuntan utama David di firma lamanya. Dia telah menemukan jejak kertas yang membuktikan David menggelapkan jutaan. Sebelum dia bisa membawa file-file itu ke KPK, Bob menelan ludah, tidak bisa menyelesaikan kalimatnya. Saya lumpuh karena syok. David, pria yang bahkan tidak tahan menonton film kekerasan, adalah pembunuh bayaran berdarah dingin. Apakah Anda yakin? Saya tergagap. Bob menutup matanya dan mengangguk. Saya punya buktinya. Tetapi saya tidak membawanya ke polisi. Tahukah Anda mengapa? Saya menggelengkan kepala. Karena saya tahu dia bukan satu-satunya korbannya. Suara Bob mengeras. Dia telah melakukan ini selama bertahun-tahun. Menyingkirkan mitra bisnis, pelapor, siapapun yang menghalangi jalannya untuk mendapatkan pembayaran. Dia mengeluarkan 3 foto lagi dan membantingnya di atas meja. Salah satunya adalah seorang pria muda dengan senyum cerah. Keponakan saya, Adit, kata Bob, meninggal 3 tahun lalu. Overdosis fentanyl yang tidak disengaja. Anak itu tidak pernah menyentuh narkoba seumur hidupnya. Saya membesarkannya. Saya tahu. Berikutnya adalah seorang wanita parubaya yang berpenampilan ramah. Ipar saya, Martha, 2 tahun lalu, dia seharusnya terpeleset dan jatuh dari tangga beton. Lehernya patah. Dia telah membantu saya menyelidiki David. Foto terakhir adalah seorang pria tua berambut putih. Ini paman David sendiri, Arthur. Bob menyeringai. Arthur memiliki warisan yang besar. Dia melewati David dalam surat wasiat dan menyerahkan semuanya kepada keponakannya. Sehari setelah warisan itu selesai disahkan, paman Arthur meninggal mendadak karena serangan jantung. Keponakan itu kemudian mengalami kecelakaan mobil yang mengerikan. Dia selamat, tetapi dia dalam keadaan vegetatif permanen. Tebak siapa yang menjadi kurator hukum aset-asetnya? Saya menatap foto-foto itu. Wajah-wajah orang tak bersalah, bersemangat yang hidupnya direnggut atau dihancurkan oleh satu orang. Rasa dingin yang menusuk tulang menjalar dari tulang belakang saya. Dia monster. Dia monster. Dia monster. Monster tidak menakutkan karena mereka terlihat seperti monster, kata Bob pelan, menyimpan foto-foto itu. Mereka menakutkan karena mereka mengenakan kulit manusia dan bertindak seperti pria yang sempurna. Anda tidur di sampingnya selama 5 tahun dan tidak pernah melihat taringnya, bukan?
Saya tidak bisa bicara. Dia benar. Saya buta. Jadi mengapa Anda datang kepada saya malam ini? Saya akhirnya bertanya. Saya sudah menguntitnya selama berbulan-bulan. Saya mengikutinya ke rumah sakit hari ini. Saya melihat Anda terburu-buru masuk dan saya melihat Anda menyelinap keluar terlihat seperti Anda melihat hantu. Lalu saya melihat dia keluar bergandengan tangan dengan adik Anda. Saya tahu saat itu juga bahwa Anda telah mengetahuinya. Saya mengangguk perlahan. Saya melihat mereka. Saya mendengar mereka berbicara. Saya tahu tentang perselingkuhan itu, kata Bob. Mereka sudah berselingkuh sejak lama. Adik Anda sama busuknya dengan dia. Saya tertawa pahit, menertawakan diri sendiri. Saya sangat bodoh, jangan menyalahkan diri sendiri, kata Bob dengan tegas. Sosiopat adalah pembohong profesional. Anda mengetahuinya malam ini berarti belum terlambat. Dia menatap saya dengan intens. Saya di sini karena saya ingin bermitra dengan Anda. Saya punya beberapa bukti, tetapi itu tidak langsung. Saya butuh bukti kuat untuk menjebaknya ke tembok untuk memastikan dia membusuk di penjara Supermax Federal selama sisa hidupnya yang menyedihkan. Anda telah tinggal di rumahnya selama 5 tahun. Anda punya akses. Saya tidak. Saya terdiam sejenak. Apa yang Anda ingin saya lakukan? Dan ceritakan apa itu jebakan rumah sakit? Saya menceritakan persis apa yang perawat itu katakan kepada saya dan percakapan yang tidak sengaja saya dengar antara David dan Tiffany mengenai asuransi, rumah, dan ibu saya. Ekspresi Bob menjadi gelap dengan setiap kata. Mereka ingin Anda mati. Secara khusus, mereka menginginkan pembayaran 2 miliar rupiah. Apakah David baru-baru ini mengambil polis asuransi jiwa besar atas nama Anda? Napas saya tertahan. Ya, tahun lalu, dia bersikeras. Mengatakan itu adalah keamanan finansial untuk masa depan. Preminya besar. Saya pikir dia hanya menjadi suami yang bertanggung jawab. Dan siapa satu-satunya penerima manfaat? Dia. Bob tersenyum masam. Klasik. Anda meninggal, dia mendapatkan 2 miliar rupiah bebas pajak. Ibu Anda meninggal, Anda mewarisi rumahnya senilai sekitar 800 juta rupiah. Jika Anda meninggal setelah ibu Anda, dia mendapatkan rumah itu sebagai pasangan Anda yang masih hidup. 2 burung, 1 batu. Saya bergidik. Itu sangat cerdas, tapi rumah sakit? Apa yang akan mereka lakukan pada saya di UGD? Dia memiliki orang-orang digaji, Bob menjelaskan. Dokter yang menelepon Anda adalah seorang preman bayaran. Rencana mereka adalah menyeret Anda ke ruang trauma itu, menahan Anda, dan menyuntik Anda dengan koktail khusus. Ini meniru infark miokard masif, serangan jantung fatal. Anda akan mati dalam hitungan detik. Bagi dunia, seorang istri yang berduka dilarikan ke rumah sakit, menderita serangan jantung akibat stres, dan meskipun berada di UGD, tidak dapat diselamatkan. Tidak ada perbuatan jahat. Alibi sempurna, catatan medis palsu yang sempurna. Saya menutup mulut dengan tangan untuk menahan jeritan. Perawat muda yang menarik saya ke lemari persediaan itu adalah satu-satunya alasan saya tidak terkubur dalam kantong mayat sekarang. Perawat itu, bisik saya, air mata menggenang lagi. Saya harus membalasnya suatu hari nanti. Dia adalah malaikat pelindung Anda. Bob setuju. Dia melihat jam tangannya. Sudah larut. Anda tidak bisa pulang malam ini. Itu jebakan maut. Tapi ibu saya, kepanikan menusuk dada saya. Dia tinggal sendirian di pinggiran kota. Bagaimana jika mereka mengejarnya? Saya sudah punya seseorang yang berjaga di luar rumah ibu Anda. Bob memotong dengan tenang. Dia aman untuk saat ini, mereka belum bergerak padanya, dan karena Anda menghilang malam ini, mereka akan terlalu panik untuk mencoba pembunuhan lagi segera. Saya menghela napas gemetar, meskipun kecemasan masih menggerogoti hati saya. Bob mengeluarkan kartu nama dari sakunya dan menyerahkannya kepada saya. Ini nomor sementara. Cari motel murah malam ini. Bayar tunai, telepon saya besok pagi saat pikiran Anda jernih dan kita akan menyusun strategi. Ingat mulai detik ini. Jangan percaya siapapun kecuali diri Anda sendiri. Saya mengambil kartu itu. Mengapa Anda melakukan ini untuk saya?
Bob menatap saya, matanya sedikit melunak. Karena saat saya berdiri di kamar mayat menatap Susan, dunia saya berakhir. Saya tidak akan mengharapkannya pada musuh terburuk saya. Dan kedua, Anda adalah orang pertama yang saya lihat menemukan sifat asli David yang tidak langsung histeris. Anda duduk di sini menganalisis papan. Anda memiliki keberanian untuk menghabisinya. Dia menepuk meja, berdiri, dan berjalan keluar ke malam Jakarta yang diterangi lampu neon. Saya menatap kartu namanya untuk waktu yang lama. Lalu saya berdiri, membeli pengisi daya ponsel murah, dan berjalan 6 blok ke Motel Super 8 yang bobrok di dekat jalan tol. Saya membayar tunai untuk sebuah kamar. Baunya seperti asap rokok basi dan pemutih, tetapi kunci pintu berfungsi. Saya berbaring di atas spray murah, menatap langit-langit yang bernoda air. Otak saya bergemuruh sampai fajar. Keesokan paginya, saya menyalakan telepon saya. 36 panggilan tak terjawab, lebih dari 100 pesan teks dari David, dari Tiffany, dan dari ibu saya. Saya mengetuk voicemail ibu saya. Suaranya gemetar. "Sarah, sayang, kamu di mana?" David mondar-mandir. "Dia takut terjadi sesuatu padamu. Tolong, sayang, telepon aku kembali." Jantungku tidak tahan stres ini, air mata mengaburkan pandangan saya. Saya cepat mengetik teks ke ibu saya. "Bu, saya baik-baik saja. Mengalami serangan panik di tempat kerja dan pergi ke rumah teman untuk menenangkan diri. Saya akan datang menemui Anda dalam beberapa hari. Jangan khawatir, saya tidak berani meneleponnya. Jika saya mendengar suaranya, saya tahu saya akan mulai terisak." Saya menghapus pesan David tanpa membacanya. Pesan Tiffany adalah pelajaran master dalam kecemasan palsu. "Kak, tolong beritahu saya Anda aman. Apakah seseorang menyakiti Anda? Haruskah saya berkeliling mencari Anda?" Saya mencemooh dan menghapus utasnya juga. Beberapa menit kemudian, Bob menelepon. Dia memberi saya alamat gudang industri terbengkalai di pinggiran kota. Ketika saya tiba, bagian luarnya terlihat bobrok, tetapi bagian dalamnya adalah pusat komando berteknologi tinggi, rak server, beberapa monitor menampilkan rekaman pengawasan, dan papan tulis yang tertutup jadwal waktu dan foto. "Ini adalah pekerjaan hidup saya selama 5 tahun terakhir," Bob berkata, menuangkan secangkir kopi hitam untuk saya. "Segala sesuatu yang saya miliki tentang David Suwandi." Dia mendudukkan saya di depan monitor dan membuka folder aman. Itu penuh dengan foto pengawasan dan klip audio. David bertemu dengan rekan kartel yang dikenal. David berselingkuh dengan beberapa wanita. Ini bagus, tetapi tidak cukup bagi jaksa penuntut untuk mengajukan tuntutan RICO atau pembunuhan. Bob berkata, "Kami butuh bukti kuat, buku besar keuangan, rekening bank, bukti konspirasi yang tidak ambigu." "Apakah dia punya brankas di kondominium?" Saya berpikir keras. "Ya, di kantor rumahnya, brankas dinding biometrik dan keypad tersembunyi di balik peta berbingkai." "Apakah Anda tahu PIN-nya?" "Tidak, dia tidak pernah membukanya saat saya di kamar." Bob mengerutkan kening. "Kita harus masuk ke dalamnya. Disitulah orang-orang seperti dia menyimpan polis asuransi mereka. Materi pemerasan, kunci akun luar negeri. Saya punya kamera mikro." Dia mengeluarkan perangkat tidak lebih besar dari kancing kemeja. Ini mengirimkan video dan audio langsung ke server saya. Baterai bertahan 48 jam. Saya ingin Anda menyelinap ke kondominium dan menanam ini di kantornya atau di ruang tamu. Jika kita bisa menangkap dia memasukkan kode atau berbicara dengan Tiffany tentang rencana mereka di rekaman, kita bisa menangkapnya. Kembali ke kondominium. Tempat perlindungan saya berubah menjadi rumah jagal. Pikiran itu membuat saya mual. Tetapi kemarahan yang membara di dada saya mengalahkan rasa takut. "Saya akan melakukannya," kata saya. Bob mengangguk muram. "Ingat, keselamatan nomor 1. Jika Anda mendengar kunci dikunci, Anda lari, jangan jadi pahlawan. Hidup Anda lebih penting daripada sepotong bukti." Saya mengambil kamera kecil itu. Selama 3 hari berikutnya, saya hidup seperti hantu.
Saya tinggal di motel murah pada siang hari dan mengintai gedung apartemen saya sendiri pada malam hari. Saya menghafal rutinitas mereka. David pergi ke pekerjaan kantornya. Tiffany tinggal di kondominium sebagian besar hari, bertindak seperti nyonya rumah. Di malam hari, mereka pergi ke restoran mahal, biasanya kembali larut malam. Pada malam ketiga, peluang saya terbuka. Saya mengamati dari gang di seberang jalan saat David dan Tiffany masuk ke taksi online dengan pakaian pesta. Saya menunggu 10 menit, lalu menyelinap ke gedung menggunakan pintu masuk layanan. Saya naik tangga ke lantai 6, tangan saya gemetar hebat saat saya memasukkan kunci ke kunci pintu. Klik, apartemen itu terlihat persis sama, namun benar-benar asing. Foto pernikahan kami di foyer mengejek saya. Saya mengabaikannya dan langsung menuju kantor rumah. Saya menarik tirai rapat-rapat, menyalakan senter ponsel saya, dan mengayunkan peta berbingkai dari dinding. Keypad bah menatap saya, 6 digit. Saya mencoba tanggal ulang tahun David, error. Hari jadi kami, error. Ulang tahun saya, error. Jantung saya berdebar kencang, waktu terus berjalan. Jika mereka memutuskan untuk melewatkan gala dan pulang lebih awal. Tiba-tiba, sebuah ingatan melintas di benak saya. 3 tahun lalu, David pulang dalam keadaan mabuk setelah acara networking. Dia tertawa gelap, tawa jelek, dan berkata terbata-bata. Hari terbaik dalam hidup saya adalah hari Paman Arthur tidur nyenyak untuk terakhir kalinya. Paman Arthur, pria yang menurut Bob dibunuh David demi warisannya. Saya ingat tanggalnya karena David menyeret saya ke pemakaman, berpura-pura menjadi keponakan yang berduka. Tanggal 15 Maret 2019. Jari-jari saya gemetar saat saya menekan 031519. Lampu berkedip hijau, bunyi klik mekanis yang berat bergema di ruangan yang sunyi, pintu baja yang berat terbuka. Di dalamnya ada tumpukan dokumen, paspor, buku besar kulit tebal, dan beberapa flash drive USB hitam. Saya menarik buku besar itu dan membukanya. Darah saya membeku. Itu adalah pembukuan yang teliti tentang setiap perbuatan kotor yang telah dia lakukan selama dekade terakhir. Suap yang dibayarkan kepada pejabat kota, transfer kawat ke perusahaan cangkang di Belize, pembayaran kepada pembunuh bayaran. Dan kemudian di halaman terakhir di bawah judul proyek S1, 100% pembayaran asuransi jiwa kematian tidak disengaja 2 miliar rupiah. 2. Transfer properti ibu mertua sekitar 800 juta rupiah. 3. Pasca operasi, Mary T melikuidasi luar negeri ke Costa Rica. Dia telah menilai hidup saya seharga 2 miliar rupiah. Dia akan membunuh ibu saya, mengambil rumahnya, menikahi adik saya, dan pindah ke Costa Rica. Saya menjatuhkan buku itu. Sebelum saya bisa memproses kejahatan murni di halaman itu, suara yang tak salah lagi dari kunci pintu depan yang terbuka bergema di lorong. Mereka kembali lebih awal. Kepanikan mencekik tenggorokan saya. Saya tidak bisa lari keluar melalui pintu depan. Saya secara membabi buta mendorong buku besar, flash drive USB, dan tumpukan dokumen perbankan ke dalam tas jinjing saya, membanting brankas, mendorong kembali lukisan itu, dan berlari melintasi aula ke kamar tidur tamu. Saya menyelinap ke dalam lemari dan menutup pintu berongga tepat saat pintu depan tertutup. Saya tidak percaya petugas parkir menggores Lexus. Suara marah David menggema di apartemen yang sunyi. Lupakan mobilnya, sayang. Suara seksi Tiffany mendesah, mari kita fokus pada kita. Langkah kaki mendekat. Mereka berjalan melewati kamar tamu dan masuk ke kamar tidur utama. Pintu berbunyi klik tertutup. Beberapa menit kemudian, suara-suara teredam keintiman mereka dimulai. Erangan, pembicaraan kotor. Itu menjijikkan. Saya menutup telinga erat-erat dengan tangan, meringkuk menjadi bola di antara mantel musim dingin, air mata kebencian murni membakar mata saya. Saya menunggu di lemari gelap itu selama 2 jam yang menyiksa. Akhirnya, suara-suara itu berhenti. Kemudian, suara pancuran air mengalir. Kemudian, keheningan. Saya menunggu 1 jam lagi untuk benar-benar yakin mereka sudah tidur. Perlahan, tanpa suara, saya membuka pintu lemari.
Saya melepas sepatu saya dan berjingkat-jingkat melintasi lantai kayu, bergerak seperti bayangan. Saya mencapai pintu depan, memutar kunci pintu dengan sangat perlahan klik, dan menyelinap keluar ke lorong. Saya berlari menuruni 6 anak tangga dengan kaos kaki, menerobos masuk ke udara malam yang sejuk. Saya tidak berhenti berlari sampai saya 3 blok jauhnya. Saya menyelinap ke restoran 24 jam, pergi ke kamar mandi, dan muntah lagi. Lalu saya menelepon Bob. Dia menjemput saya 10 menit kemudian. Kembali ke gudang, kami menuangkan isi tas jinjing saya ke atas meja baja. Bob mencolokkan flash drive USB ke laptop yang aman. Isinya adalah tambang emas untuk KPK. Rekaman rahasia David memeras politisi. Video seorang wanita muda dibayar 50 juta rupiah tunai untuk memberikan alibi palsu bagi salah satu preman David. Ini dia, kata Bob, matanya berkilat dengan campuran kemenangan dan kesedihan yang mendalam. Ini adalah paku terakhir di peti matinya. Dia tamat. Saya menatap layar, merasa hampa. Balas dendam sudah di depan mata, tetapi harganya adalah seluruh hidup saya. 5 tahun pengabdian, direduksi menjadi 1 baris dalam buku besar seorang pembunuh. Bob meletakkan tangan di bahu saya. Sarah, jangan biarkan dia menghancurkanmu. Sekarang, kita rencanakan penangkapannya. Kami begadang sampai subuh. Bob menjelaskan bahwa kami tidak bisa begitu saja pergi ke kantor polisi setempat. David memiliki polisi dan hakim digajinya. Kami membutuhkan penegak hukum yang jujur. Bob mengenal seorang detektif gugus tugas federal yang tangguh bernama Inspektur Harahap, yang telah memburu kartel yang uangnya dicuci David. Tetapi sebelum kita menyerahkan ini, Bob memperingatkan, kita membutuhkan akta asli rumah ibumu, akta kelahiranmu, kartu tanda pendudukmu, surat nikahmu. Jika David menyadari buku besar itu hilang, dia akan segera memalsukan dokumen untuk mengambil pinjaman terhadap properti ibumu untuk membiayai pelariannya. Kami perlu mengamankan aset-asetnya. Saya mengerang. Dokumen-dokumen itu ada di lemari arsip di kamar tidur utama. Saya harus kembali lagi, ini berisiko tapi penting. Bob berkata, lakukan itu di siang hari saat dia di tempat kerja dan Tiffany sedang berbelanja. Tapi Sarah, saat keadaan menjadi buruk, Anda batalkan. Saya setuju. Bob kemudian mengantar saya ke rumah aman, sebuah penginapan terpencil jauh di dalam hutan di pedesaan Jawa Barat yang dikelola oleh seorang teman lamanya, seorang pensiunan marinir bernama Pak Higin. Anda akan aman di sini, kata Bob. Jangan terlihat. Saya akan membawa salinan-salinan itu ke Inspektur Harahap. Selama 2 hari, saya bersembunyi di pondok itu, menatap pohon pinus. Pada hari ketiga, saya memutuskan untuk mengambil dokumen-dokumen itu. Saya mengendarai mobil sewaan kembali ke Jakarta, mengatur waktu janji salon Tiffany yang biasa, dan menyelinap ke apartemen. Saya mengambil folder yang berisi akta-akta dan KTP dari lemari arsip kamar tidur. Tetapi saat saya meninggalkan kamar tidur, pintu depan terbuka kuncinya. Saya menyelam di belakang sofa kulit besar di ruang tamu tepat saat David masuk. Dia sedang menelepon, terdengar panik. Maksudmu brankas itu kosong? Teriaknya di telepon. Buku besar itu hilang. Flash drive itu hilang. Saya menahan napas, menekan diri saya rata ke karpet. Pasti dia. Sarah, David mendengus. Dia mempermainkan kita. Dia mempermainkan saya. Saya ingin dia ditemukan hari ini. Dia mondar-mandir, hanya beberapa meter dari tempat saya bersembunyi. Dengar. Rencana ini dipercepat. Kita tidak punya waktu untuk menemukannya. Kita memanfaatkan wanita tua itu. Darah saya membeku. Pergi ke rumah ibunya di pinggiran kota. Tangkap dia. Katakan padanya Sarah ada di rumah sakit. Bawa dia ke klinik. Jika Sarah ingin melihat ibunya hidup, dia akan membawa buku besar itu kepada kita. Dia menutup telepon, mengambil sesuatu dari mejanya, dan keluar dari apartemen, membanting pintu. Saya merangkak keluar dari belakang sofa, jantung saya meledak di dada. Mereka akan mengejar ibu saya. Saya berlari ke mobil sewaan saya, dan menelepon ponsel ibu saya. Berdering dan berdering. Voicemail. Saya menelepon telepon rumahnya.
Tidak ada. Saya menelepon Bob, berteriak di telepon. Bob, mereka menculik ibu saya. Dia baru saja di sini. Dia memerintahkan anak buahnya untuk menculiknya. Sarah, tenang. Suara Bob tajam. Orang saya di luar rumahnya baru saja melaporkannya. Anak buah David muncul berpura-pura menjadi paramedis. Mereka memberitahu ibu Anda bahwa Anda mengalami kecelakaan mengerikan dan melarikannya ke ambulans. Kami sedang melacak kendaraan itu melalui GPS sekarang. Kemana mereka membawanya? Ke Rumah Sakit Umum Jakarta Pusat. UGD yang sama tempat mereka mencoba memancing Anda. David memiliki dokter korup yang bekerja di sana. Saya akan pergi ke sana sekarang. Tidak, Sarah, dengarkan saya. Inspektur Harahap memiliki surat perintah. Tim SWAT sedang berkumpul. Jika Anda masuk ke sana, David akan membunuh Anda dan ibu Anda. Saya tidak peduli. Dia ibu saya. Jika dia menyuntikkan sesuatu padanya, dia mati. Saya menutup telepon, memasukkan gigi mobil, dan melaju ke pusat kota Jakarta seperti orang gila. Butuh waktu 40 menit yang menyiksa bagi saya untuk mencapai rumah sakit. Saya meninggalkan mobil di area ambulans, dan berlari ke UGD. Saya tahu persis kemana harus pergi, ruang observasi di dekat ruang resusitasi. Saya praktis menendang pintu kamar 3 terbuka. Di dalamnya, ibu saya terbaring di brankar. Dia tampak rapuh dan ketakutan. Sebuah masker oksigen terpasang di wajahnya. David dan Tiffany berdiri di atasnya bersama 2 pria besar mengenakan jas murah. Ketika pintu terbanting terbuka, David berputar. Senyum lambat dan menyeramkan menyebar di wajahnya. Nah, lihat siapa yang akhirnya memutuskan untuk pulang. David mendengkur. Saya mengabaikannya dan bergegas ke tempat tidur. Ibu, mata ibu saya berlinang air mata. Dia meraih tangan saya. Meremasnya lemah. Dia mencoba berbicara melalui masker, tetapi hanya isak tangis yang teredam yang keluar. Bukankah ini menyentuh? Tiffany mencibir, menyilangkan tangannya. Kamu meninggalkan ibu selama seminggu, Sarah. Dia sangat merindukanmu, jantungnya hampir berhenti. Untung David dan saya ada di sini untuk merawatnya. Saya berbalik dan melototi adik saya. Kamu sakit, gila. Kamu mengatur semua ini. Kamu menculiknya, kami membawanya ke dokter. Sarah, kata David dengan halus, mengeluarkan jarum suntik medis dari saku jaketnya. Itu berisi cairan bening. Dia dengan santai mengetuk botol kaca itu. Dia memiliki jantung yang sangat lemah. Stres karena memiliki putri pencuri yang melarikan diri sangat membebani. Akan menjadi tragedi jika dia menderita kejadian jantung fatal yang masif. Sekarang, dia melangkah mendekat ke jalur infus ibu saya. Berhenti. Saya berteriak, melemparkan diri saya ke tubuh ibu saya. Jangan sentuh dia. Saya akan memberimu apapun yang Anda inginkan. David terdiam. Jarum itu melayang beberapa inci dari port infus. Di mana buku besar itu? Sarah? Di mana flash drive itu? Mereka tersembunyi di lokasi aman. Saya berbohong. Suara saya gemetar. Biarkan dia pergi, dan saya akan membawamu ke sana. Tiffany memutar matanya. Oh, tolong. Dia hanya menggertak. Lakukan saja, David. Setelah wanita tua itu meninggal, rumah itu milik kita dan Sarah akan dijebak atas pembunuhannya. Diam, Tiff. David membentak. Dia menatap saya, matanya dingin dan mati. Kamu akan menulis sesuatu untukku dulu, Sarah. Dia mengeluarkan selembar kertas terlipat dan pena dari sakunya dan melemparkannya ke meja nampan. Sebuah surat wasiat terakhir dan surat kuasa penuh. Kamu akan menyerahkan warisan ibumu kepadaku dan kamu akan menulis catatan bunuh diri yang mengaku menggelapkan uang dari perusahaanku. Tulis sekarang atau aku menekan plunger ini dan ibumu mati berteriak. Saya melihat jarum suntik itu. Saya melihat wajah ibu saya yang ketakutan dan berlinang air mata. Jantung saya hancur berkeping-keping. Saya mengambil pena, tangan saya gemetar begitu hebat sehingga saya hampir tidak bisa membentuk huruf-huruf itu. Saya mulai menulis tanggal, Braak.
Pintu ruangan observasi yang berat dan diperkuat itu dihancurkan paksa dari engselnya oleh alat pemukul. KPK, jatuhkan senjata. Turun ke tanah sekarang. Selusin petugas taktis bersenjata lengkap membanjiri ruangan kecil itu. Senapan serbu terangkat dengan lampu taktis yang menyilaukan. David membeku. Sebelum dia bahkan bisa bereaksi, dua petugas menendangnya, membenturkan wajahnya ke lantai linoleum. Jarum suntik terpental melintasi ruangan. Tiffany menjerit saat seorang petugas memaksanya ke dinding, memborgol pergelangan tangannya. Kedua preman itu bahkan tidak mencoba melawan. Mereka berlutut dengan tangan di kepala. Inspektur Harahap melangkah melewati pintu yang rusak. Lencana di sabuknya berkedip. Bob Subagio masuk tepat di belakangnya. David Suwandi, kata Harahap, suaranya menggema di ruangan yang kacau. Anda ditangkap atas tuduhan konspirasi untuk melakukan pembunuhan, pemerasan, penipuan transfer, dan daftar panjang tuduhan pemerasan federal. Anda memiliki hak untuk tetap diam, yang sangat saya sarankan Anda gunakan. David ditarik berdiri, hidungnya berdarah, rambutnya yang sempurna rusak. Dia melototi saya dengan kebencian murni dan tidak tercampur. Kamu jalang mati, dia meludah. Saya akan membunuhmu. Saya akan menguliti kulitmu. Bawa dia keluar dari sini, Harahap memerintah. Tiffany terisak histeris. Sarah, beritahu mereka saya dipaksa. Dia membuat saya melakukannya. Saya adikmu. Saya menatapnya, tidak merasakan apa-apa. Kamu berhenti menjadi adikku pada hari kamu memutuskan hidupku seharga 2 miliar rupiah. Mereka menyeretnya pergi. Ruangan tiba-tiba sunyi, kecuali dengungan peralatan medis. Bob mendekat dan dengan lembut menarik saya dari tempat tidur. Para medis bergegas masuk untuk memeriksa ibu saya. Dia hiperventilasi, tetapi dia hidup. Dia aman. Saya ambruk ke pelukan Bob dan akhirnya, untuk pertama kalinya dalam seminggu, saya menangis sampai tidak ada air mata yang tersisa. 2 minggu kemudian, ibu saya dipulangkan dari rumah sakit dan pulih di apartemen baru saya. Media telah mengetahui cerita itu. Sosiopat miliar rupiah menjadi berita utama di Jakarta Post. David dan Tiffany ditahan tanpa jaminan di penjara Jakarta. Saya pikir mimpi buruk itu sudah berakhir. Saya salah. Bibi saya menelepon saya dari kampung halaman saya di pedesaan Jawa Tengah. Sarah, kamu harus segera datang ke sini. Besok adalah pesta ulang tahun nenekmu yang ke-80 di Aula Veteran. Orang tua David dan seluruh keluarga buruknya datang dari Yogyakarta. Mereka memberitahu semua orang di kota bahwa kamu menjebak David untuk mencuri uangnya. Mereka merusak reputasi keluarga kita. Saya tidak ingin pergi. Saya benci sifat gosip kota kecil itu. Tetapi pikiran ibu David mencoreng nama baik saya di depan nenek saya yang sudah tua membuat darah saya mendidih. Saya akan ke sana, kata saya. Saya berkendara ke sana keesokan paginya. Aula veteran penuh sesak dengan kerabat. Begitu saya masuk, ruangan hening seketika. Ibu David, seorang wanita yang pahit dan keras, langsung menghampiri saya dan menunjuk jari yang gemetar ke wajah saya. Kamu jahat, anak saya mendekam di sel penjara karena kebohonganmu. Dia pria Kristen yang baik. Kamu menjebaknya. Saya tidak berteriak. Saya tidak menangis. Saya dengan tenang membuka tas saya dan mengeluarkan tumpukan tebal transkrip cetak dari dakwaan KPK. Pria Kristenmu yang baik menyewa pembunuh bayaran untuk menabrak seorang wanita tak bersalah di penyeberangan. Kata saya dengan lantang, menyerahkan dokumen-dokumen itu kepada bibi saya, yang mulai membagikannya. Dia membunuh pamannya sendiri dengan obat serangan jantung sintetis untuk mencuri warisannya. Dan dia berencana membunuh saya dan ibu saya untuk mendapatkan 2 miliar rupiah. Saya mengeluarkan speaker Bluetooth, menyinkronkan ponsel saya, dan memutar file audio yang telah diekstrak Bob. Suara David menggema di aula veteran. Wanita tua itu akan segera mati pula dengan jantungnya yang buruk. Begitu dia meninggal, kita jual rumahnya, cairkan asuransi jiwa dan kita pergi ke Costa Rica. Suara Tiffany terkekeh sebagai respons. Saya tidak sabar. Warna memudar dari wajah ibu David. Dia ambruk ke kursi lipat. Terengah-engah.
Sisa keluarganya menatap lantai dalam keheningan yang terhina. Nenek saya, rapuh tetapi bermata tajam, berdiri di meja utama. Jika ada yang ingin mengatakan sepatah kata pun menentang cucu saya, ada pintu. Tidak ada yang bergerak. Kami duduk untuk makan. Di tengah makan malam daging panggang, ponsel saya bergetar. Itu Inspektur Harahap. Sarah, kamu di mana? Suaranya tegang, mendesak. Saya di Jawa Tengah di ulang tahun nenek saya. Mengapa? David kabur. Garpu terlepas dari tangan saya dan berjatuhan di piring porselen. Apa? Dia sedang diangkut ke fasilitas penahanan federal pagi ini. Dia berhasil melepaskan borgolnya, menusuk seorang petugas dengan pisau yang diselundupkan, dan membajak van transportasi. Dia dalam pelarian. Dan Sarah, GPS van, menunjukkan dia menuju tenggara ke arah Jawa Tengah. Air es mengalir di pembuluh darah saya. Dia datang untuk saya. Kami memiliki patroli jalan raya yang berkumpul di lokasi Anda sekarang. Jangan tinggalkan area yang ramai. Kami sedang membuat perimeter. Saya menutup telepon. Saya tidak memberitahu keluarga saya. Saya tidak ingin menyebabkan kepanikan massal. Saya hanya duduk di sana. Mata saya terpaku pada pintu depan aula. Malam tiba. Pesta berakhir. Saya membantu bibi saya membersihkan aula, lalu berkendara kembali ke rumah pertanian terpencilnya di pinggir kota, diikuti secara diam-diam oleh 2 SUV polisi tanpa tanda. Saya duduk di ruang tamu gelap rumah pertanian, menatap keluar jendela ke ladang jagung yang diterangi rembulan. Tengah malam berlalu. Pukul 1 dini hari pada pukul 01.45 pagi, saya mendengar gemeretak kerikil di jalan masuk yang panjang. Sebuah bayangan terlepas dari pepohonan dan bergerak menuju teras belakang. Papan lantai berderit. Pegangan pintu belakang perlahan berputar. Itu terkunci. Sebuah batu berat menghantam kaca jendela belakang. Sebuah tangan meraih masuk dan membuka kunci pintu. David melangkah masuk ke dapur. Dia berlumuran lumpur dan darah kering. Mengenakan jumpsuit oranye yang dilucuti sampai pinggang. Di tangannya, dia memegang pisau berburu bergerigi besar yang pasti dia curi. Dia terlihat seperti binatang liar, matanya terbelalak dan merah. Sarah, desahnya, melangkah masuk ke ruang tamu. Sudah kubilang aku akan menguliti kulitmu. Saya berdiri dari kursi, jantung saya berdebar kencang, tetapi suara saya tetap stabil. Kamu menyedihkan, David. Dia mengaum dalam kemarahan dan menerkam saya, mengangkat pisau. Tiba-tiba, lampu sorot yang menyilaukan menyembur dari setiap jendela rumah pertanian, mengubah malam menjadi siang. Pintu depan dan belakang ditendang terbuka secara bersamaan. Agen federal, jatuhkan pisau. Jangan bergerak. Selusin laser menembakkan titik merah ke dada dan dahi David. Patroli jalan raya dan agen KPK membanjiri ruangan. David membeku di tengah menerkam. Pisau terlepas dari jari-jarinya, berjatuhan di lantai kayu. Dia berlutut, membenamkan wajahnya di tangannya. Akhirnya kalah. Inspektur Harahap melangkah maju dan memborgol pergelangan tangannya dengan borgol baja berat. Percobaan pembunuhan terhadap petugas federal dan pelarian dari penjara ke dalam daftar. Kamu tidak akan melihat anakmu lagi, Suwandi. Saat mereka menyeretnya keluar, David menatapku sekali lagi. Tidak ada lagi kesombongan, hanya tatapan kosong dan ketakutan dari seorang pria yang menyadari permainannya telah berakhir. Setahun kemudian, persidangan federal menjadi sirkus media. David Suwandi dihukum atas 3 tuduhan pembunuhan tingkat 1, konspirasi, penipuan transfer, dan melarikan diri dari tahanan federal. Hakim menjatuhkan hukuman 3 hukuman seumur hidup berturut-turut tanpa kemungkinan pembebasan bersyarat di penjara Supermax ADX Cilacap. Tiffany mengaku bersalah atas konspirasi dan percobaan pembunuhan. Karena dia hamil anak David dan menjadi saksi negara, dia menerima hukuman yang dikurangi menjadi 8 tahun di penjara wanita federal. Ketika mereka mengeluarkannya dari ruang sidang, dia melihat kembali ke arah saya. Matanya memohon pengampunan yang tidak akan pernah saya berikan padanya. Saya keluar dari gedung pengadilan federal di Jakarta. Saat itu hujan, Bob Subagio menunggu saya di tangga dengan payung. Sudah berakhir, katanya pelan. Sudah berakhir,
Saya setuju, menghela napas yang terasa seperti telah saya tahan selama 5 tahun. Jadi, Bob tersenyum. Apa selanjutnya untuk Sarah? Saya akan memasak, kata saya. 6 bulan kemudian, dengan beberapa dukungan finansial dari Bob dan pembayaran dari gugatan perdata terhadap aset David yang dibekukan, saya membuka dapur Sarah, sebuah restoran klasik Indonesia yang nyaman di sisi utara Jakarta. Hari pembukaan sangat sukses. Bob membawa selusin temannya. Inspektur Harahap mampir untuk secangkir kopi. Dan Chloe, perawat UGD muda pemberani yang telah menyelamatkan hidup saya, datang bersama tunangannya untuk makan hidangan khas saya, semur daging sapi panggang lambat nenek saya. Ibu saya duduk di kasir mengenakan sweater merah cerah, mengobrol dengan pelanggan, dan terlihat lebih sehat dan bahagia daripada tahun-tahun sebelumnya. Hidup menjadi rutinitas yang indah dan melelahkan. Pagi-pagi di toko bahan makanan restoran, hari-hari panjang di atas kompor panas, suara alat makan yang memuaskan, dan obrolan ceria para pelanggan tetap. Suatu sore Selasa yang hujan, tepat sebelum tutup, seorang pria masuk ke restoran. Dia berusia akhir 30-an, mengenakan jas hujan basah, terlihat lelah tetapi ramah. "Apakah Anda masih melayani?" tanyanya dengan sopan. "Hanya kopi dan semur daging sapi," kata saya, menyeka meja. "Saya akan pesan semangkuk semur, tolong." Saya membawanya keluar. Dia menggigit satu suap dan sendoknya membeku di udara. Dia mengunyah perlahan, matanya membelalak. Dia menatap saya, ekspresi terkejut yang mendalam di wajahnya. "Bu, dari mana Anda mendapatkan resep ini?" "Ini resep keluarga," kata saya, sedikit bingung. "Nenek saya, mengapa?" Matanya berkaca-kaca. "Ibu saya dulu membuat semur yang persis sama ini, campuran bumbu yang persis sama. Dia berasal dari kota kecil di Jawa Tengah. Namanya Mariati. Dia meninggal 20 tahun yang lalu saat kami pindah ke barat ke Bandung. Saya belum mencicipi ini selama 2 dekade." Saya membeku. "Mariati? Mariati Hartono?" Pria itu berdiri tertegun. "Ya? Bagaimana Anda tahu nama gadisnya?" "Karena Mariati Hartono adalah kakak perempuan ibu saya," kata saya, tangan saya terbang ke mulut. Kamu Michael, sepupu saya?" Ibu saya keluar dari ruang belakang setelah mendengar keributan itu. Ketika dia melihat Michael, dia menangis tersedu-sedu. Itu adalah reuni keluarga yang langsung keluar dari film. Michael telah kehilangan kontak dengan pihak keluarga kami setelah ibunya meninggal dan ayahnya memindahkannya ke seluruh negeri. Dia baru saja pindah kembali ke Jakarta untuk bekerja dan baru saja masuk ke restoran saya untuk menghindari hujan. Semangkuk semur itu menyatukan kembali sebagian keluarga kami. Michael mulai datang ke restoran setiap hari. Dia membantu saya memperbaiki neon sign yang rusak. Dia menyeimbangkan pembukuan dan dia membuat ibu saya tertawa. Perlahan, ikatan sepupu yang telah lama hilang itu berkembang menjadi sesuatu yang lebih dalam, sesuatu yang indah dan didasarkan pada rasa hormat dan perhatian yang tulus. Setahun kemudian, Michael dan saya berdiri di bawah lengkungan bunga di luar restoran, dikelilingi oleh keluarga, Bob, Chloe, dan pelanggan setia kami dan bertukar janji. Tidak ada cincin berlian besar, tidak ada janji-janji mewah untuk menaklukkan dunia, hanya janji untuk jujur, untuk baik, dan untuk selalu saling mendukung. Malam itu, setelah resepsi selesai, saya berdiri sendirian di trotoar, menatap neon sign yang menyala, dapur Sarah. Saya memikirkan wanita saya 2 tahun yang lalu, ketakutan, bersembunyi di lemari rumah sakit gelap, dikhianati oleh semua orang yang dicintai. Saya memikirkan rasa sakit, ketakutan, kehancuran mutlak, tapi saya tidak hancur. Saya melawan. Saya merebut kembali hidup saya, dan saya membangun sesuatu yang indah dari abu. Saya tersenyum, mengunci pintu depan restoran, dan berjalan menyusuri jalan ke tempat suami dan ibu saya menunggu saya. Dan itu mengakhiri cerita hari ini di podcast Penyelamat Jiwa. Kami berharap cerita ini mengingatkan Anda bahwa tidak peduli seberapa gelap malam itu atau seberapa dalam Anda telah dikhianati, Anda selalu memiliki kekuatan untuk melawan dan membangun kembali hidup Anda. Kebenaran dan keadilan selalu menemukan jalan menuju terang.
Terima kasih telah mendengarkan.